Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kalian mencampurkan kebenaran bil batil dengan kebatilan. Wa taqtumul haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala melarang dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah talbisul haqqa, mencampur adukkan kebenaran bil batil dengan kebatilan. Kemudian yang kedua adalah taqtumul haqqa, itu menyembunyikan kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Yang pertama, Allah Ta'ala memerintahkan untuk tidak mencampur adukkan antara al-haq, kebenaran, wal batil, dan kebatilan, agar kebenaran itu menjadi jelas. Janganlah kalian mencampur adukkan Islam dengan al-batil, yakni al-Yahud wan Nasara. Janganlah mencampur adukkan Islam dengan Yahudi dan Nasrani, karena hal itu adalah bid'ah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Islam adalah dinul haq, agama yang benar. Adapun Yahudi dan Nasrani adalah kebatilan, karena telah dirubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab Yahudi, Taurat dan Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa bagi orang-orang Nasrani. Kemudian Abdullah ibn Abbas meriwayatkan bahwasanya yang dimaksud dengan talbisul haqqa, menyembunyikan kebenaran, ialah al-Yahud, perbuatan kaum Yahudi yang menyembunyikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitmanul haq, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitmanul haq, al-Yahud, Yahudi, mereka menyembunyikan ilmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Padahal jelas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertulis di dalam Taurat yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai petunjuk bagi Bani Israel al-Yahud, orang-orang Yahudi. Jadi yang dimaksud dengan wala talbisul haqqa bil batil di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 ini, janganlah kalian mencampur adukkan antara Islam dengan al-batil, Islam al-haq, Islam yang benar, dengan al-batil yaitu Yahudi, al-Yahud, wan Nasara dan Nasrani. Wa taqtumul haqqa, dan yang dimaksud dengan menyembunyikan kebenaran adalah menyembunyikan pengetahuan tentang kebenaran Islam, yaitu apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tentang turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata, dan Allah Ta'ala memerintahkan untuk mendirikan salat. Allah menyuruh manusia untuk aqimus shalah, untuk mendirikan salat. Hal ini dilakukan setelah beriman kepada Allah Ta'ala dan kepada apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kitabnya. Karena salat tidak sah tanpa adanya iman. Demikian pula zakat tidaklah sah jika tidak ada iman. Demikian pula saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, maka itu pun tidak sah tanpa adanya iman. Dan haji tidak sah tanpa adanya iman. Maka setelah beriman kepada Allah Ta'ala, maka seorang kemudian menjalankan kewajiban yang berikutnya berupa salat, zakat, saum Ramadan, dan haji. Maka iman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah landasan di dalam amal. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan wa atu zakata, dan hendaklah kalian menunaikan zakat. Itu untuk membayar zakat ketika telah sampai kepada haul dan nisabnya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, waraka'u, maka hendaklah kalian ruku' ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang ruku'. Artinya hendaklah kalian hidup bersama umat Islam, bersama al-mu'min, kaum mukminin. Hendaklah kalian bersama mereka dalam berbagai amalan soleh, dan dalam amalan yang utama yaitu adalah sholat. Warqa'u ma'ar raki'in, artinya hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang beriman
untuk senantiasa mendirikan sholat. Sholat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini, warka'u ma'ar raki'in, adalah bagaimana dilakukan secara berjamaah. Dan banyak ulama yang bahkan menjadikan ayat ini sebagai hukum tentang bagaimana pentingnya sholat berjamaah. Warka'u, dan rukuklah, yakni sholatlah, karena rukuk adalah salah satu bagian sholat. Rukuk dan sujud adalah inti dari sholat. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk, bersama orang-orang yang sholat. Maka ini menunjukkan pentingnya sholat berjamaah. Dan ulama pun berbeda pendapat tentang sholat berjamaah. Ada yang mengatakan hal itu adalah wajib, ada yang mengatakan hal itu adalah sunnah, mustahab. Dan yang mewajibkan sholat berjamaah 5 waktu mendalilkan dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ini. Warka'u ma'ar raki'in, dan hendaklah kalian rukuk sholat ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka ini adalah dalil bagi mereka ulama yang mewajibkan sholat berjamaah. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.